Coba bayangkan sebuah skenario yang ya mungkin sangat familiar buat kamu. Katakanlah ada seorang jenius di kantormu. Oh, kita semua pasti kenal satu orang yang seperti ini. Bener banget kan? Dia ini, wah, top performer. Targetnya selalu tercapai, brilian secara teknis, dan akhirnya manajemen mempromosikan dia menjadi pemimpin tim. Dan biasanya disitulah awal dari bencananya. Tepat. 6 bulan kemudian, timnya berantakan. Produktivitas anjlok. Orang-orang terbaiknya malah ya mengajukan resign. Itu fenomena yang klasik banget. Kan? Kenapa orang yang begitu hebat secara individu bisa tiba-tiba menjadi bencana ketika diberi kekuasaan? Nah, hari ini kita akan membongkar anatomi dari fenomena tersebut. Ya, dan eksplorasi mendalam kita kali ini mengupas tuntas sebuah realitas pahit dari materi sumber yang kita miliki. Bahwa apa yang selama ini kita sebut sebagai kepemimpinan Seringkali hanyalah ilusi dari sebuah kekuasaan. tepat sekali. Kepemimpinan dan kekuasaan itu dua entitas yang sangat berbeda. Tapi sayangnya, sering dicampur adukan oleh banyak orang. Oke, mari kita urai ini. Karena membedakan kedua hal tersebut adalah misi utama dari eksplorasi kita hari ini. Betul. Dan ini sangat relevan. Sangat relevan. Untuk kamu yang mendengarkan, entah kamu sedang memimpin divisi besar, sedang bersiap mengambil tanggung jawab baru, atau bahkan sekedar belajar memimpin dirimu sendiri di tengah ketidakpastian, memahami batas antara kekuasaan dan pengaruh, ini adalah senjata utamamu. Ya, karena ketika seseorang dipromosikan, yang mereka dapatkan sebenarnya hanyalah otoritas legal. Cuma itu. Maksudnya sekedar jabatan di atas kertas gitu. Benar. Mereka mendapat jabatan, mereka mendapat wewenang untuk menyetujui anggaran, hak untuk memecat orang, nah itu kekuasaan. Tapi pengaruh. Itu beda cerita ya. Beda jauh. Kemampuan untuk bikin belasan kepala yang berbeda-beda ini memberikan ide terbaik mereka tanpa perlu diancam. Itu sama sekali tidak datang dari SK pengangkatan. Berdasarkan analisis yang kita pelajari hari ini, kekuasaan itu beroperasi lewat satu mekanisme utama, yaitu rasa takut. Dan rasa takut adalah motivator yang sangat mahal sekaligus tidak efisien. Mahal, gimana? Maksudnya mahal? Gini, bayangkan kamu memaksa orang bekerja dengan menodongkan senjata. Nah, dalam konteks profesional, senjatanya itu ancaman pemecatan, atau pemotongan bonus, atau sekadar kemarahan publik di ruang rapat. Oh, wow. Iya, orang pasti akan patuh kalau digituin. Iya, mereka patuh. Tapi kepatuhan berbasis rasa takut itu menuntut energi pengawasan yang tak terbatas dari sang pemimpin. Kamu harus terus melihat mereka. Capek banget pastinya. Sangat capek. Begitu kamu memalingkan wajah, begitu kamu keluar dari ruangan, orang-orang ini akan berhenti bekerja. Atau bahkan, mereka mulai menyabotase pekerjaan secara diam-diam karena mereka benci sama kamu. Betul sekali, itulah kenapa saya bilang mahal. Ini bikin aku kepikiran sebuah analogi. Kekuasaan itu ibarat memegang senjata di sebuah ruangan orang, patuh karena terpaksa. Ya, Tapi kepemimpinan itu ibarat memegang kompas di tengah hutan gelap. Orang mengikutimu karena mereka percaya arahmu benar. analogi yang pas sekali. Dan yang sangat memukau di sini adalah, disinilah letak kegagalan banyak pemimpin baru. Mereka sadar kalau kompasnya nggak jalan. Bukan. Mereka panik karena menyadari bahwa ternyata gelar manajer tidak otomatis membuat orang menghormati mereka. Iya. Ekspektasinya kan, aku bos, kamu harus nurut. Pak, lalu apa kompensasinya saat rasa hormat itu tidak ada? Mereka mulai sibuk menciptakan ilusi otoritas. Seperti micromanagement? Benar banget. Micromanagement, mengatur hal-hal sepele, bersikap dingin, atau sengaja membuat jarak agar terlihat berwibawa. Berlagak sok sibuk dan sok penting? Ya, mereka terjebak pada hal-hal superficial. Padahal ada satu gagasan fundamental di teks yang kita bahas. Orang hebat bisa bekerja sendiri dan menghasilkan karya brilian. Tapi pemimpin hebat, Mereka membuat banyak orang bergerak bersama, kan? iya. Dan mereka melakukannya secara sunyi. Mereka bergerak diam-diam untuk menyingkirkan hambatan agar orang lain bisa bersinar. Mereka tidak butuh panggungnya. Itu poin yang krusial. Peralihan dari aku yang mengeksekusi menjadi aku yang memfasilitasi. Dan peralihan itu sangat sulit bagi si top performer yang terbiasa jadi bintang. Mengapa banyak pemimpin yang akhirnya malah kembali ke kebiasaan lama dan mencoba mengendalikan segalanya sendirian saat ada masalah? Karena variabelnya berubah dari sesuatu yang terprediksi menjadi sesuatu yang sangat kacau. Maksudnya manusia itu kacau. Ya, mengelola kode program atau laporan keuangan itu logis. Jika A maka B. Tapi mengelola manusia,
Banyak dramanya. Banyak banget. Kamu berhadapan dengan ego, kecemasan, ambisi tersembunyi, dan ketidakpastian emosional dari setiap anggota tim. Jadi pemimpin gagal saat mereka mencoba mengendalikan emosi timnya, padahal mereka sendiri, ya, kehilangan kendali atas emosinya sendiri. Tepat. Saat krisis terjadi, pemimpin yang belum matang akan panik. Dan kepanikan itu menular, bukan? Sangat menular. Ini bukan sekedar kiasan psikologis, ini murni biologi. Manusia itu punya sistem saraf yang dirancang untuk terus memindai ancaman di lingkungannya. Oke. Dan kemana kita melihat pertama kali saat mencari sinyal bahaya? Kepada sosok alfa di ruangan tersebut. Kepada sang pemimpin. Jadi kalau bosnya kelihatan stres, timnya ikut stres. Langsung. Jika pemimpin rapat terlihat panik, berkeringat dingin, dan mulai menyalahkan keadaan, pusat rasa takut di otak, amigdala, seluruh anggota tim akan langsung aktif. Mereka beralih ke mode survival, mode bertahan hidup. Benar. Dan dalam mode survival ini, kreativitas mati, pemecahan masalah mati. Yang ada di kepala mereka cuma, aduh gimana caranya supaya aku nggak disalahkan atas masalah ini. Persis seperti itu. Jadi pijakan pertamanya sebenarnya bukan mengelola orang lain. Mengelola biologi dirimu sendiri. Menguasai emosi agar kamu bisa menjadi semacam, jangkar emosional bagi ruangan tersebut. Jangkar yang menenangkan badai di dalam ruangan. Nah, jika jangkar emosional ini adalah fondasi internalnya, mari kita bahas manifestasi eksternalnya. Jika kepemimpinan didorong oleh kepercayaan dan bukan rasa takut, lalu bagaimana kepercayaan itu diekspresikan sehari-hari? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Dari cara kita berbicara. Ya, luar biasa berdampak. Komunikasi verbal adalah instrumen paling telanjang yang menunjukkan seberapa besar kontrol dirimu. Orang bisa lupa jabatan atau seberapa mahal mobil seseorang, kan? Betul, tapi mereka tidak akan pernah lupa cara orang tersebut berbicara kepada mereka. Jabatan seseorang bisa saja mentereng, lulusan universitas elit. Tapi ketika dia buka mulut dan yang keluar adalah hinaan, Runtuhlah semua wibawa itu. Apalagi kalau nadanya merendahkan saat bawahannya melakukan kesalahan. orang bakal lupa seberapa bagus presentasi bosnya minggu lalu ya. Tapi mereka ingat seumur hidup momen mereka dipermalukan. Tepat sekali. Wibawa itu dibangun dengan kontrol diri, bukan dengan teriak-teriak. Tapi tunggu dulu. Mari kita bersikap realistis sejenak dan melihat dari kacamata para bos di luar sana. Bukankah terkadang seorang pemimpin itu, memang harus bersuara keras? Harus keras bagaimana maksudnya? Ya, untuk mendisiplinkan tim. Kalau kamu berhadapan dengan anggota tim yang pemalas, yang sengaja mengabaikan tenggat waktu berkali-kali, atau bikin rugi perusahaan, bukankah tangan besi itu diperlukan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, mari kita bedah perbedaan antara ketegasan dan agresi. Oke, ketegasan dan agresi. Bedanya apa? Ketegasan itu mutlak diperlukan, tapi agresi adalah tanda kelemahan, kehabisan alat rasional untuk mengendalikan situasi. Oh, wow. Jadi karena kehabisan argumen, larinya ke intimidasi. Iya, kamu pakai intimidasi vokal karena otoritas moralmu sudah nggak mempan. Pertanyaannya, apakah teriak-teriak itu membuahkan hasil instan? Tentu saja. Karyawan yang malas pasti bakal langsung lembur malam itu juga kan? Pasti. Tapi, kembali ke analogi senjata tadi, kamu baru saja menciptakan kepatuhan sementara yang berbasis rasa takut, bukan rasa hormat yang bertahan lama. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuang energi teriak-teriak untuk membuktikan kekuatannya. Aku paham. Jadi ketegasan itu nggak ada hubungannya dengan desibel atau volume suara ya? Nggak ada sama sekali. Ketegasan adalah tentang konsistensi prinsip dan kejelasan konsekuensi. Jadi, katakanlah, kamu bisa memecat seseorang dengan suara yang sangat pelan dan tenang, tapi dampaknya jauh lebih berwibawa daripada marah-marah melempar dokumen. 100%. Dan bicara soal konsistensi, karakter asli seorang pemimpin itu paling jelas terlihat dari cara dia memperlakukan orang kecil. Maksudnya mereka yang nggak punya kuasa apa-apa di kantor. Betul, karakter aslimu nggak pernah terlihat dari caramu bersikap pas lagi meeting sama dewan direksi atau klien besar. Itu mah cuma pertunjukan. Karena ada udang di balik batu ya, ada kepentingan. Ya, kalkulasi untung rugi. Karakter asli itu terungkap di momen kecil. Bagaimana caramu bicara ke resepsionis, petugas kebersihan, atau staf magang yang baru masuk. Kenapa itu jadi tolok ukur yang begitu kuat? Karena orang-orang itu tidak memiliki instrumen kekuasaan apapun untuk menghukum atau membalas budi sang pemimpin. Itu murni karena kamu melihat mereka sebagai manusia. Tepat. Dan ini mengirimkan sinyal rasa aman secara psikologis ke seluruh anggota tim. Tim melihat bosnya menghargai martabat staf kebersihan, mereka jadi tahu,
bosku ini orangnya adil. Dinamika itu menciptakan fondasi kepercayaan yang sangat kuat, dan kepercayaan ini adalah mata uang yang bakal sangat kamu butuhkan ketika krisis melanda. Benar. Karena sangat mudah untuk tersenyum dan kelihatan berwibawa ketika keadaan sedang baik-baik saja. Disinilah situasinya menjadi sangat menarik. Sangat mudah memanusiakan orang saat grafik penjualan lagi naik, bonus cair, semuanya aman. Itu cuma pemanasan. Pemanasan ya. Karena menurut sumber kita, ujian kepemimpinan yang sesungguhnya adalah ketika badai krisis menghantam. Disitulah wajah asli pemimpin terungkap. Ya, saat bisnis turun, proyek terancam batal, atau ada perombakan besar. Dalam situasi ini, insting purba kita aktif. Fight, flight, or freeze. Lawan, kabur, atau dia membeku. Tepat. Para bos karbitan yang tadinya sangat menikmati fasilitas dan gaji besar saat perusahaan untung, tiba-tiba masuk ke mode flight. Mereka kabur. Ironis banget. Mereka mencari tempat sembunyi yang aman, tutup pintu kantor rapat-rapat, dan yang paling parah, mereka mulai cari kambing hitam. Mengorbankan tim di bawahnya. Mereka ini ambisius, mengejar posisi, mengejar mahkotanya, tapi langsung menghindar saat harus menanggung berat mahkota itu. Mahkota kepemimpinan itu berat, dan tidak semua orang sanggup memakainya. Itu kutipan yang sangat pas. Kepemimpinan bukanlah tempat untuk mencari kenyamanan. Manusia biasa, bukankah pemimpin sejati juga bisa takut dan ingin menyerah saat krisis? Tentu saja mereka takut. Mereka juga manusia yang kurang tidur, stres memikirkan uang perusahaan, dan lelah secara mental. Lalu apa bedanya dengan bos karbitan tadi? Pemimpin sejati tidak bersembunyi. Mereka tahu jika mereka runtuh, tim di belakangnya akan kehilangan arah. Mental mereka harus lebih kuat dari emosi mereka. Jadi mereka berdiri paling depan. Ya, mereka melangkah keluar dan berdiri paling depan untuk memberi pesan yang jelas. Masih ada harapan, dan saya menanggung pukulan pertama. Mereka berfungsi kayak penangkal petir ya. Menyerap serangan badai supaya struktur di bawahnya nggak hancur. Tim mungkin tahu situasinya lagi hancur, tapi lihat bosnya berani menatap badai, itu memunculkan harapan. Dan ketika pemimpin bersedia berdiri paling depan seperti itu, sebuah transformasi terjadi. Mereka mendapatkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Loyalitas. Betul sekali, loyalitas. Uang hanya membeli kehadiran sementara. Ini menarik untuk dibahas lebih dalam. Beli waktu vs bangun loyalitas. Banyak perusahaan yang berpikir loyalitas itu bisa dibeli kan? Kasih aja gaji tinggi, fasilitas gym, makanan gratis, pasti mereka loyal. Itu halusinasi. Ketika tekanan tinggi datang, banyak dari mereka yang tetap resign. Kenapa uang selalu gagal beli loyalitas jangka panjang? Karena uang menciptakan pasukan tentara bayaran. Mercenaries. Mereka bakal berjuang buat kamu selama uangnya lancar. Tapi pas ada tawaran koin emas lebih banyak di tempat lain. Mereka langsung kemas-kemas dan pergi. Mereka nggak punya rasa terikat. Manusia bukan mesin. Kita punya masalah dan rasa lelah. Loyalitas itu lahir dari rasa percaya. Di situ, ada rusak sedikit langsung marah-marah ke manajemen lalu pindah. Analogi yang bagus. Tapi kepemimpinan yang berempati itu ibarat membangun rumah bersama. Prosesnya kotor, capek, tapi karena ikut bangun rumahnya, pas ada badai mereka nggak kabur. Mereka naik ke atap basah-basahan buat benerin genteng yang bocor. Karena mereka merasa itu rumah mereka juga. Dan ini memunculkan pertanyaan penting. Untuk mencapai tahap membangun rumah bersama ini, pemimpin harus memanusiakan timnya, mendengarkan, mau belajar, tapi ada satu musuh besarnya. Apa itu? Ego. Ego adalah penghancur kepemimpinan. Oh, ego bikin kita menolak mengakui kesalahan kan? Tepat. Seberapa sering kita terjebak dalam ego kita sendiri, hingga gengsi bilang, saya salah di depan tim, akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, semua karakter luar biasa ini, empati, tanpa ego, berani jadi penangkal petir, tidak turun begitu saja dari langit. Nggak ada orang yang lahir dengan karakter serumpena itu. Tentu tidak, karakter ini harus ditempa. Di bengkel karakter ya? Bagaimana sebenarnya pemimpin sejati itu ditempa? Pemimpin besar tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Mereka dibentuk oleh tekanan, kegagalan, pengkhianatan, dan perjuangan panjang. Proses yang sangat menyakitkan. Sangat. Berada di titik terendah, entah itu karena diremehkan atau gagal total, justru memberi mereka mental yang kuat. Lumpur dari dasar jurang itulah yang mengering dan jadi fondasi mental mereka. Itu bikin mereka menghargai perjuangan ya. Ya, pengalaman diremehkan itu menumbuhkan empati.
Mereka bersumpah nggak akan memperlakukan bawahannya seperti itu, karena mereka tahu rasanya. Jadi apa arti dari semua ini? Buat kamu yang sedang mendengarkan, kalau saat ini kamu sedang mengalami proses yang sangat berat, kamu merasa gagal, atau keputusanmu berantakan. Jangan langsung merasa tidak pantas memimpin. Betul, mungkin penderitaan hari ini adalah bengkel yang sedang membentuk mental kepemimpinanmu untuk masa depan. Syarat memimpin di badai adalah pernah selamat dari badai itu. Dan ketika kamu selamat, motivasimu berubah. Kamu nggak lagi mencari panggung. Kutipan penutup dari sumber kita sangat indah. Pemimpin sejati tidak sibuk mencari sorotan. Mereka sibuk menjadi cahaya bagi orang lain. Fokusnya bergeser total dari ego ke misi ya. Tujuan utamanya bukan menciptakan pengikut, tapi menciptakan calon pemimpin baru. Agar timnya bertumbuh dan mandiri. Mari kita rangkum dengan cepat. Kepemimpinan itu dimulai dari memimpin diri sendiri, menjaga kontrol saat krisis, menjaga cara bicara, berani berdiri di depan saat badai, memanusiakan tim tanpa ego, dan ya, merangkul proses jatuh bangun yang menyakitkan. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran baru yang provokatif. Apa itu? Jika tujuan akhir seorang pemimpin sejati adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang mandiri, apakah itu berarti kesuksesan terbesar seorang pemimpin adalah ketika dia akhirnya membuat dirinya sendiri tidak lagi dibutuhkan oleh timnya? Apakah kepemimpinan sejati adalah seni membuat dirimu menjadi usang? Wow, itu pertanyaan yang harus kamu renungkan sendiri setelah ini. Sebuah seni membuat diri menjadi usang. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu bersama kami dalam eksplorasi ini. Ingatlah, cara kamu menyikapi tantangan beratmu hari ini mungkin adalah bentuk kepemimpinanmu yang sebenarnya. Sampai jumpa!